Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang kasih sayang dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang kasih sayang dan tanggung jawab. Lalu kita mengacu kepada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah susul ayatnya yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat saya ketika mentadabburi alam, lalu Allah hiasi lafzul jalalahnya ya, dengan Ar-Rahmanir-Rahim, inilah dia kasih sayang dan tanggung jawab Allah. Ingat di dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan ya, bahwa sesungguhnya luas sekali kasih sayang Allah itu. Ya, Al-A'raf ayat 156 ya. Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah melingkupi segala sesuatu. Oke. Jadi Allah mengendalikan dunia ini dengan kasih sayangnya, dan inilah pertanggungjawaban Allah terhadap semesta. Nah, bila kasih sayang ini tidak ada di dalam hati manusia, maka dia tidak bisa disayangi oleh Yang Maha Pengasih. Kalimat hadis ya, irhamu ya, man fis sama, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ard. Sayangi semua yang ada di bumi. Jadi kita tidak cuma menyayangi sesama kita, tapi kita tetap menyayangi juga orang-orang lain yang di luar Islam. Siapapun dia, dengan batas-batas yang Allah dan Rasulnya tolerankan, tunjukkan, perintahkan, ajarkan. Dalam hal toleransi misalnya, kita sayangi mereka, kita hormati mereka, kita lindungi mereka, kita jaga mereka, punya hak, punya kewajiban, kita jaga. Dalam batas-batas toleransinya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kasih sayang dan tanggung jawab inilah yang membuat kita tidak memusuhi yang lain. Kita tidak memusuhi mereka yang tidak menyembah Allah Ta'ala. Tapi kita boleh memusuhi perbuatannya. Dibenarkan kita membenci perbuatan orang yang melakukan maksiat, kemungkaran, korupsi, kolusi, merugikan orang banyak, merugikan negara. Kita boleh ngebenci, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Ini yang mampu membedakan ini. Emang ya Masya Allah lah, kita mungkin orang biasa nggak bisa membedakan, nggak bisa kemudian membelah-belah, memisah-misahkan, memilah-milah. Tapi insya Allah lah, asal ada niat sedikit barangkali kita bisa gitu. Gue sih bukannya sebelah sama orangnya, coba sama kelakuannya aja, mudah-mudahan bisa diperbaiki sehingga kita bisa menerima kembali orangnya ketika kemudian perbuatannya itu berubah. Nah, apabila kemudian kita tidak bisa menerima dia padahal perbuatannya sudah berubah, kita masuk kepada sesuatu yang subjektif sekali, bukan karena perbuatannya emang lo nggak suka sama orangnya. Jadi orang yang berbuat baik juga lo pasti nggak suka, kira-kira begitu. Ya. Dengan Rahman Rahimnya Allah, karena Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan itulah dia mengendalikan dunia ini. Dan Allah pun berharap ya, dengan harapan yang tidak bisa disamakan dengan harapan kita manusia berharap pada yang lain. Maksudnya ya
meminta kita, menyuruh kita untuk mengasihi sesama. Supaya tidak ada jarak antara Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan kita sendiri. Orang punya pembantu, oke, di toko kain. Terus si pembantu ini ngangkat 10 gelondong kain dalam keadaan dia nggak kuat. Terus dia bilang, "Pak, saya udah nggak kuat." Terus kata si majikan, si pemilik toko, "Kamu ini anak muda, ayo bisa kok," gitu. Pada saat yang sama dia punya anak muda juga, punya anak yang sama-sama mudanya, sama-sama sebaya, tapi ngangkat cuma 1 kain. Anak kandung. Sebenarnya wajar karena dia punya toko, tapi Allah tidak menganggap itu wajar. Apalagi kemudian si yang punya toko tuh ngomong begini, "Hati-hati nak sama punggungmu," gitu. Yang satu kasihan sama punggung yang satu nggak peduli gitu. Nah, itu nggak masuk itu. Ketika Anda mencaci maki pembantu Anda, itu kasih sayang itu bisa jadi kecacat. Nah, ketika cacat frekuensinya bisa jadi nggak sama. Yang tidak adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang saya mau omongin nanti ya, segmen 2, 3 dan episode berikutnya adalah yang kaitannya dengan tanggung jawab. Bagaimana kita mengasihi orang lain, menyayangi orang lain, jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai kemudian diazab Allah. Jangan sampai Allah murka. Jangan sampai dia tidak dapat jannah. Dia tidak dapat ridha Allah, tidak dapat ampunan Allah. Nah, ini pun adalah bentuk kasih sayang. Seperti sabda Rasulullah, tolong saudaramu, unsur akhoka. Tolong saudaramu. Zaliman atau madluman. Dia menzalimi orang atau dia terzalimi. Seperti apa dan bagaimana? Insyaallah